Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nining Primasari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Saya di sini akan mewawancarai kepala sekolah saya dalam tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya dengan kepala sekolah saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ini kepala sekolah SD Negeri 06 Kota Baru bernama Ibu Fitri Yunita. Di sini Bu, saya akan bertanya pada Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, baik pun di tempat lain, apa saja pengalaman dilema etika Ibu saat mengambil keputusan? Dilema yang selama ini yang dihadapi adalah ketika mau kenaikan kelas, yang mana banyak siswa-siswa itu yang nilainya kurang dari KKM. Untuk menghadapi itu maka kami berbicara bersama guru supaya anak itu diberi remedial. Oh gitu, iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sudah. Bila suatu kasus yang saya miliki ada dua pilihan. Dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan. Maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan substansi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan kasus moral. Oh iya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan kepentingan tersebut. Kepentingan orang banyak memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Serta memikirkan hasil akhir-akhir yang akan dapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan-masukan. Oh iya, berarti Ibu mengajak guru-guru juga untuk bermusyawarah ya Bu ya? Iya, terima Karena kasih. suatu keputusan itu kan harus musyawarah dulu. Iya. Iya Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menyiapkan beberapa prosedur. Satu menelaah. Iya. Kasus yang terjadi secara rinci, misalnya kejadian pihak apa yang terlibat dalam alasan lain. Dua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada efek pelanggaran hukum dan pelanggaran dalam operasi tersebut. Yang ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada keadilan. Bila mungkin saya akan mempertimbangkan kondisi yang lainnya. Iya. Merupakan kedua pihak. Jika dalam sanksi itu ada dua pihak yang sama-sama benar. Yang keempat, yang terakhir itu
merefleksikan keputusan tersebut dalam posisi yang saya harus menerima keputusan. Iya Bu, berarti ada 4 langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini tadi ya Bu. Ya. Saya ulangi, yang Benar. pertama dengan Ya. menelaah kasus, yang Ya. kedua dengan mengidentifikasi kasus Ya. tersebut, yang ketiga membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, Ya. yang terakhir yaitu merefleksikan keputusan ya Bu ya. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang penting dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar atau benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Iya, bagus ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan keras bahwa saya tidak tegas mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan keadaan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini masih bisa diatasi. Iya, bagus ya Bu ya. Bagaimanapun tanggapan dari pihak lain, alhamdulillah Ibu bisa mengatasinya. Kita harus menerima dengan lapang dada. Iya Bu. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana bentuk atau prosedur seperti yang apa Ibu jalankan, begitu Bu? Ya, biasanya jika situasi yang dihadapi adalah dilema etika, saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat saya terlebih dahulu, malah menelaah kasus tersebut dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat dan informasi lainnya. Untuk mengambil keputusan, selain itu juga akan melakukan musyawarah bersama guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Oh begitu ya Bu ya. Berarti Ibu tidak langsung nanti mengambil keputusan, tapi dengan cara menelaah terlebih dahulu, mengumpulkan data dan dengan bermusyawarah dengan guru-guru juga ya Bu ya. Pertimbangkan dulu. Baik. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Biasanya yang membuat saya adalah biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang, misalnya pada kasus berkenan dengan murid, Ya. dan ada waktu kesiswaan menurut saya, menurut saya, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Iya baik Bu, terima kasih Bu ya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika?
Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Iya. Sesuatu keputusan memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Maka untuk mengambil keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebijakan luhur. Maklumlah manusia ini tidak ada yang sempurna. Iya ya Bu ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Iya. Yang penting sudah berusaha Iya. untuk menyelesaikannya sesuai dengan nilai Iya. kebajikan ya Bu ya. Ya, kita harus mendalami apa-apa hal-hal yang terjadi, bisa diambil negatif positifnya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya. Di sini saya sudah juga mempelajari bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana cara nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sudah berhasil, Iya. sudah bermanfaat. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara saya dengan kepala sekolah saya yaitu Bu Fitri Yunita dari SDN 06 Kota Baru. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nining Primasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Darmasraya. Hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Kota Baru. Beliau bernama Bu Sesmen Laila. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah ya. Maaf ya Bu ya, saya minta waktu Ibu sebentar. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas saya yaitu modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, saya akan menanyakan selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini tentu ada mengalami dilema kasus atau permasalahan. Jadi kalau boleh tahu bagaimana apa sih permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini? Iya, coba buatnya ya. Nah, ya Bu. Jadi di sekolah kita ini di SDN 02 Kota Baru, kasus yang pernah dihadapi oleh ibu yaitu tindakan saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KPM. Oh iya, berarti Ibu di sini menghindari tidak naik kelas berarti ya Bu ya. Iya. Nah, jadi melebihi KKM bagaimana cara mengambil keputusan bersama guru-guru tentunya ya Bu ya. Iya. Iya, makasih ya Bu. Baik Bu, di sini saat mengetahui kasus Ibu tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam etika, dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Berarti ada beberapa alasan untuk membuat keputusan ya Bu. Ada yang termasuk ke dalam dilema etika, ada yang masuk ke dalam rujukan moral ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Jadi di dalam mengambil keputusan
keputusan atau menjalankan keputusan, ibu terlebih dahulu itu mengadakan berbicara dengan guru kita di sekolah, dengan semua yang ada di sekolah kita ini. Jadi semuanya apa yang ibu sampaikan itu semuanya harus tahu. Iya. Berarti ibu dalam pengambilan keputusan intinya harus musyawarah dulu ya bu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak seluruh guru untuk berdiskusi melalui rapat pendidikan Terima kasih ya Bu ya. Berarti untuk membuat keputusan tadi ibu mengambil langkah-langkah dengan mengajak guru juga berdiskusi ya Bu ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? ya. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah itu tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Berarti ibu tindakan preventif yang ibu ambil dalam keputusan tersebut ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, lihat ya. Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adanya tindakan yang dilakukan itu tindakan preventif atau penataan di sekolah sebelum menjadi permasalahan. Berarti ibu ada tindakan ya Bu ya sebelum terjadi permasalahan yang ada di sekolah. Iya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh, di dalam untuk pengambilan keputusan itu ada tantangan. Tantangan itu pengambilan keputusan itu kurangnya ketegasan. Mungkin kita yang kurang tegas jika dihadapkan dengan permasalahan. Permasalahan itu tentu adanya pro dan kontra. Pro dan kontra itu selesai itu tergantung kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, maka keputusan kita itu kita kan menggunakan terlebih dahulu. Nah, tentu semua permasalahan itu bisa selesai walaupun ada pro kontra. Memang itu tantangannya, tapi insya Allah bisa keputusan kita itu bisa dijalani atau dijalankan dengan baik dan diterima oleh guru-guru. Iya, baik ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Itu Bu. Untuk kasus yang di sekolah kita tidak akan membuat jadwal atau katakanlah kalau namanya ada kasus itu kan kita tidak tahu kapan datangnya. Kemudian kalau ada kasus kalau tidak bisa diselesaikan itu tentu dibawa ke kepala sekolah, ke kepala sekolah berhadapan langsung dengan siswa-siswi kita. Dianggap permasalahannya tidak kita selesaikan. Misalnya kasus dilema etika dinamakan karena langsung jadi sudah langsung berhadapan dengan siswa-siswi kita apa permasalahannya, kita sudah tahu, kita sudah melihat, kemudian langsung kita ambil keputusan. Kalau memang salahnya bisa diberikan sanksi, diberi sanksi, kalau tidak tidak. Gitu ya. Berarti
berarti tidak ada jadwal khusus intinya ya Bu ya. Berarti Ibu mengambil keputusan secara langsung ya Bu ya, langsung diselesaikan sampai sini. Iya bagus ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, dalam pengambilan kasus atau dilema etika tadi, Ibu itu yang biasa membantu, itu jelaslah dengan sekolah kita, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, segala sesuatu harus kita usahakan, dan kita kalau kita bisa sendiri kita laksanakan, tapi kalau tidak bisa harus minta bantuan kepada guru kita, kemudian berbicara dengan guru kita dalam pengambilan keputusan itu. Intinya kepala sekolah ada kolaborasi ya Bu ya dengan majelis guru. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari dilema etika itu pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Mungkin pendapat kita benar, yang lain tidak benar. Jadi maka untuk membuat keputusan didasari dengan nilai-nilai yang kebajikan. Terima kasih ya Bu ya. Di sini saya bisa mengambil pendapat saya tentang bagaimanapun masalah atau kasus yang dihadapi oleh seorang pemimpin akan diselesaikan dengan cara musyawarah tadi ya Bu ya, berkolaborasi dengan majelis guru, dengan semua warga sekolah yang ada di sini, dan bagaimanapun keputusan tersebut kita dasari dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ini terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia.